Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ade Farid Hashim. Mata kuliah yang saya ampu selama saya mengajar di Prodi Pendidikan Sekolah Dasar STKIP Syekh Mansur Pandeglang tentunya berkaitan dengan bidang keilmuan saya, yaitu rumpun pendidikan agama Islam. Beberapa mata kuliah yang saya ampu diantaranya Pendidikan Agama Islam 1, Pendidikan Agama Islam 2, Bahasa Arab, dan Keaswajaan. Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa referensi belajar yang teman-teman mahasiswa bisa menggunakan berupa buku, yaitu yang pertama adalah buku karangan Setiawan Muhammad Nurholis dengan judul Pribumisasi Al-Quran, penerbit Kaukab di Bantara. Yang kedua, buku karangan Mukti Ali dengan judul buku Metode Memahami Agama Islam, penerbit PT Bulan Bintang, serta Al-Quran dan Terjemah, penerbit Kementerian Agama. Juga kitab-kitab kuning, baik hadis maupun pokok ajaran Islam lainnya, karangan ulama-ulama terdahulu yang masih berkaitan dengan pokok bahasan dalam mata kuliah pendidikan agama Islam ini. Saya juga ingin menyampaikan deskripsi mata kuliah pendidikan agama Islam. Deskripsi mata kuliah pendidikan agama Islam dengan kode MSN.00.101 mata kuliah wajib dengan bobot SKS 2 SKS. Cakupan bahasan mata kuliah ini adalah tentang ilahiyah, rububiyah, ibadah, dan jinayat sesuai dengan madhab Imam Syafi'i dalam firqah Ahlu Sunnah wal Jamaah yang sesuai dengan karakter kampus kami, yaitu STKIP Syekh Mansur Pandeglang, yang kemudian dapat diimplementasikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang berdiferensiasi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. 1. Menguasai konsep tentang tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agama Islam itu sendiri. Yang kedua, menguasai konsep tentang sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, menguasai konsep Islam tentang akhlak terhadap sesama ciptaan Tuhan. Yang keempat, menguasai konsep Islam tentang ibadah, sosial, bernegara, dan berhubungan dengan sesama. Topik perilaku dalam tujuan pembelajaran mata kuliah pendidikan agama Islam ini diharapkan mahasiswa mampu menguasai, memahami, serta mengamalkan sumber ajaran agama Islam yang terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadis, ijma' ulama, dan qiyas. Topik proses mencakup bagaimana mahasiswa dituntut untuk berperan aktif dalam mengkaji persoalan agama Islam yang begitu luas dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada bagian akhir mata kuliah ini akan membahas tentang bagaimana hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis di dalam agama Islam. Selanjutnya, teknik pembelajaran. Setelah kita mengetahui tentang deskripsi umum dalam mata kuliah pendidikan agama Islam, selanjutnya saya akan melakukan pembelajaran menggunakan teknik DIPE. Yang pertama yaitu delivery. Teknik pembelajaran delivery ini saya lakukan dengan cara menyampaikan penyampaian bahan materi atau bahan tayang melalui PPT, video pembelajaran, modul, atau buku referensi melalui SIAKAD STKIP Syekh Mansur Pandeglang, atau metode daring seperti menggunakan Zoom, Google Meet, atau grup WA. Dalam teknik ini, untuk mengembangkan teknik mahasiswa dalam pembelajaran mata kuliah pendidikan agama Islam ini, saya sebagai dosen selalu menyampaikan dan menanyakan apakah materi yang disampaikan bisa difahami atau dimengerti.
dan saya selalu memberikan pertanyaan apakah materi yang saya sampaikan ada pertanyaan atau tidak, atau dapat dipahami atau belum dipahami. Kemudian yang kedua, teknik interaction. Untuk dapat berinteraksi dengan mahasiswa secara aktif melalui media diskusi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam pembelajaran mata kuliah pendidikan agama Islam ini, saya selaku dosen selalu memberikan ruang diskusi yang tidak terbatas, seperti diskusi melalui WA group, sehingga para mahasiswa bisa lebih mengeluarkan pendapat dan argumentasinya dalam memahami paradigma pembelajaran di kelas ini. Kemudian, teknik pembelajaran berbasis proyek. Biasanya, saya memberikan tugas kepada para mahasiswa yang nanti akan diakumulasi ke dalam nilai pembelajaran dengan cara memberikan tugas hasil karya mahasiswa yang dituangkan dalam bentuk proyek video pembelajaran, bisa berupa individu maupun berkelompok yang sudah dibagi pada saat awal tatap muka dalam rangka meningkatkan pemahaman mereka dalam sisi menganalisis dan kreativitas dalam membuat video berbasis proyek dalam mata kuliah pendidikan agama Islam. Selanjutnya, teknik yang keempat yaitu asesmen. Biasanya saya melakukan sosialisasi akhir dari evaluasi terhadap pembelajaran. Dalam pertemuan awal, saya menjelaskan tentang sosialisasi rencana pembelajaran dalam mata kuliah pendidikan agama Islam, seperti kehadiran 30%, 20% tugas, dan partisipasi di dalam kelas, seperti keaktifan bertanya dan menjawab, 10% UTS dan UAS 40% yang jumlahnya diakumulatif 100%. Dan selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan video proses pembelajaran pada mata kuliah pendidikan agama Islam melalui pembelajaran luring atau tatap muka di dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'alal 'abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita sama-sama dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka thalab ilmu, yaitu perkuliahan mata kuliah pendidikan agama Islam. Tentunya mari sama-sama sebelum perkuliahan kita mulai, mari sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman semua, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sepertinya pagi ini mendapatkan aura yang terbaik, karena pagi hari ini kita sama-sama dapat memaksimalkan waktu, dan tentunya Bapak ucapkan terima kasih atas kehadiran dan semangatnya dalam mengikuti mata kuliah pendidikan agama Islam ini. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, silakan dibuka si akad STKP Syekh Mansurnya untuk mengisi absen terlebih dahulu. Maksimal 2 menit ya. Oke, cukup ya. Ya, teman-teman semua, tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Mau belajar apa? Oke, sebelum kita belajar tema tentang memahami Al-Quran, Bapak ingin bertanya kepada teman-teman mahasiswa semua, coba sebutkan sumber hukum Islam. Pak, Ya, kamu silakan. ya ada 4 Pak. Yang pertama itu Al-Quran, yang kedua itu Al-Hadis, yang ketiga itu ijma ulama, yang keempat qiyas. Oke, betul sekali, ditepuk tangan. Jadi sumber hukum Islam itu ada 4. 1, Al-Quran, 2, Al-Hadis, 3, ijma, yang 4. qiyas. Hari ini kita belajar sumber hukum Islam pertama dalam Islam, yaitu Al-Quran. Oke, sebelum kita mulai, kita membuka Al-Quran terlebih dahulu. Sebagaimana semestinya kita sebelum pembelajaran, kita memulai dengan pembelajaran Al-Quran. Baca
Al-Fatihah metode Umi yang kita pelajari beberapa waktu lalu. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Shadaqallahul azim. Ini adalah kita sebelum mengawali perkuliahan kita selalu membaca Al-Quran. Termasuk Al-Quran itu adalah salah satu sumber hukum Islam yang pertama. Coba Bapak pengen tanya flashback minggu kemarin ada berapa rukun agama? Ya, silakan. Ada 3. 3, 1, 1 iman, 2, Islam, 3. ihsan. Oke. 1 Iman. 2 Islam, 3 ihsan. Oke. Kita mengimani tidak terhadap Al-Quran ini? Mengimani. Apa salah satu contoh mengimani Al-Quran? Membaca Al-Quran. Oke, membaca Al-Quran kemudian mengamalkan. Oke, apa sih Al-Quran itu teman-teman? Al-Quran itu apa? Pedoman umat Islam. Pedoman umat Islam. Oke, ada lagi? Kitab suci Kitab suci umat Islam. Oke. Sekarang kita akan mengetahui apa itu pengertian Al-Quran. Coba. Ya, coba bisa baca Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo qira'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Oke. Istilah wa kalamul mu'jizul. Wa kalamullahu. Wa kalamullahul mu'jizul munjili ala khatamil anbiya wal mursalina biwasitatil aminin Jibril alaihi salam. Al-maktuba bil mushaf. Al-maktub Al-maktubu bil masahifi. Maswahifil manqulil ilaina al-muta'abbadu bi tilawatihil mabda'u bi suratil Fatihah al-muhtatamu bi suratin Nas. Oke. Coba artikan. Al-Quran adalah kalam Allah yang berupa mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan utusannya dengan pelantara malaikat Jibril alaihissalam. Oke. Dan Yang tertulis di dalam sebuah mushaf yang sampai kepada kita. Dan bila mana dibaca berupa pahala yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Oke, mumtazidan. Jadi Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Ya, untuk siapa? Untuk umat manusia. Ya, untuk umat manusia yang dalam berupa mushaf yang ketika kita membaca Al-Quran itu adalah bernilai ibadah atau pahala yang diawali dengan surah Al-Fatihah, yang diakhiri dengan surah An-Nas. Tadi teman-teman baca Al-Quran. Al-Fatihah itu adalah pembuka. Gitu. Nah, ya ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya Pak, Ya. ada berapa nama lain dari Al-Quran? Oke. Nama lain dari Al-Quran ada 5. Satu adalah Al-Quran. Kedua adalah Al-Kitab. Ketiga adalah Al-Qur'an. Keempat adalah Al-Dzikr. Al-Dzikr. Kelima adalah At-Tanzil. Jadi Al-Quran itu ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat di Gua Hiro, Nabi Muhammad ya datanglah suara, ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, ya Muhammad Iqra ya Muhammad. Ternyata yang datang itu siapa? Malaikat Jibril. Ya Muhammad, kata Nabi Muhammad apa kepada malaikat Jibril? Mana Nabi Qari, apa yang harus saya baca wahai Jibril? Kata dalam suatu Quran bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Ya Muhammad, Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu. Maka pada saat itu Nabi Muhammad wahyu pertama kali diturunkan yang pertama kali Al-Quran adalah surah Al-Alaq. Ya, surah Al-Alaq. Kenapa Pak
surah Al-Alaq. Ya, karena yang pertama kali itu kan surah Al-Alaq. Kenapa bukan surah Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah itu adalah pertama. Karena Al-Fatihah itu adalah induk daripada seluruh Al-Quran. Gitu. Ya. Pak, ada berapa nama Al-Quran? Nih, ada 5. 1 Al-Quran. Al-Quran itu tadi bacaan. Badan inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya aku menjadikan Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk untuk kita semua, ya. Kemudian kedua adalah Alkitab. Alkitab itu laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Supaya apa? Supaya kita ini berpikir tentang penciptaan manusia, penciptaan alam itu sesungguhnya ada dalam Al-Quran. Al-Furqan apa Al-Furqan? Beda. Ya, bisa pembeda juga antara yang hak dan yang batil. Ada peringatan. Jadi semua ada yang di dalam Al-Quran itu sudah termasuk sumber hukum Islam, kejadian, syifa ataupun obat serta petunjuk. Kalau memang kita mempelajari Al-Quran mengamalkannya, kita akan terselamat. Kita akan menjadikan manusia yang seutuhnya. Kita akan menjadi manusia yang apa? Hamba Allah yang benar-benar takwa. Kemudian atas itu ada apa? Yang diturunkan kepada untuk kita Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Pak, bagaimana cara Al-Quran diturunkan? Tuh, Al-Quran diturunkan bisa melalui mimpi, ya. Mimpi yang datang kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Jadi tugas malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu. Kemudian bisa langsung tanpa perantara. Nabi Muhammad mendapatkan ayat-ayat ya sesuai dengan hukum pada saat itu. Kemudian yang ketiga adalah melalui malaikat yang datang seperti dencingan lonceng dengan suara yang kuat. Jadi Al-Quran yang ada dalam kita saat ini itu sudah dalam bentuk mushaf. Dahulu ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu itu bisa dalam bentuk suara, bisa dalam bentuk mimpi, atau langsung malaikat Jibril datang kepada Muhammad. Wahai Muhammad, inilah ayat yang diturunkan kepadamu. Sehingga dikumpulkanlah ayat-ayat itu hingga menjadi mushaf. Mushaf itu adalah perkumpulan daripada suhuf. Suhuf itu adalah lembaran. Jadi lembaran-lembaran yang dahulu, ya, yang pada saat itu kenapa sekarang sudah bentuk mushaf? Karena para sahabat ini, banyak yang gugur di medan perang. Padahal saat itu mengumpulkan siapa? Zaid bin Sabit untuk menuliskan Al-Quran. Kemudian pada zaman Umar bin Khattab dibukukan Al-Quran dan selesai pada zaman Utsman bin Affan, sehingga kita bisa sebut dengan mushaf Utsman. Nah, ini Al-Quran kita ini sama, ya, dari awal sampai akhir itu diawali dengan surah Al-Fatihah dan An-Nas. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian kadang Al-Quran itu turun, malaikat itu menjelma sebagai seorang laki-laki yang datang pada Rasul. Ini banyak kejadian yang diceritakan dalam Al-Quran. Nah, ada berapa selanjutnya fungsi Al-Quran? Ya, fungsi Al-Quran itu ada 4. Pertama, Al-Burhan, ya, nah itu bisa kita tunjuk. Kemudian Asyifa dan Rahmat. Syifa itu apa? Obat. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Ini Masaru Emoto dalam peneliti Jepang meneliti tentang bacaan Al-Quran. Air yang dibacakan Al-Quran itu menurut Masaru Emoto ini molekulnya akan berubah menjadi jernih. Air yang dibacakan Al-Quran ini molekul akan berjadi jernih. Tapi sebaliknya ketika air ini dibacakan perkataan-perkataan yang buruk, maka molekulnya berubah menjadi hitam. Maka kita sudah menemukan bahwa biasanya pada ketika para santri pada itu ada yang namanya hataman Al-Quran, kemudian di depan ada air. Kenapa? Supaya mengalah berkah daripada Al-Quran itu sendiri. Ya, jadi Al-Quran itu luar biasa. Ketika dibacakan air ini, bacaan Al-Quran ini menurut Masaru Emoto peneliti Jepang itu akan berubah molekul-molekulnya menjadi jernih. Luar biasa. Huda, petunjuk. Tahu sahabat Umar bin Khattab? Umar bin Khattab tahu? Siapa Umar bin Khattab itu? Sahabat Nabi yang termasuk kepada
khulafaur Umar bin Khattab ini adalah seorang jawarannya para fasir. Ketika itu Umar bin Khattab masuk Islam karena mendengarkan Al-Quran. Jadi Umar bin Khattab itu adalah satu sahabat yang tidak pernah terkalahkan pada saat perang dan pada saat pergelutan di pasar Bukas. Pasar Bukas itu adalah pasar yang terbesar pada saat itu di Arab. Ya. Kemudian apa yang selanjutnya? Mau'idhah. Mau'idhah apa? Mau'idhah hasanah. Mau'idhah. Suri tauladan. Gitu ya. Di banyak Al-Qur'an itu menceritakan tentang suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah datanglah ya sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan yang baik. Bagaimana kedudukan Al-Quran? Kedudukan Al-Quran itu pertama adalah sumber berbagai disiplin ilmu dan keislaman. Kemudian yang kedua adalah wahyu Allah ya subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah sahabat. Empat, pedoman hidup dari kita ingin masuk surga, kita harus bisa mengamalkan dan mempelajari Al-Quran. Kemudian selanjutnya sebagai salah satu sebab masuknya nah kayak seperti tadi kisah kemudian selanjutnya Al-Quran itu sebagai sesuatu yang bersifat abadi, tidak pernah berubah. Dari zaman dahulu sampai sekarang itu Al-Quran tidak pernah berubah. Ya, bahkan peneliti barat sangat kagum terhadap Al-Quran. Al-Quran ada bahwasanya Al-Takin itu ada surah apa? Surah Ar-Rahman itu bahwa ada apa? Al-Laut yang berbeda yang seolah-olah dia terpisah. Ini peneliti barat ini meneliti tentang kehebatan itu ternyata ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak akan pernah berubah, termasuk kejadian-kejadian yang sudah ditakdirkan oleh Allah ada dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga bersifat dinukil secara berangsur-angsur, ya. Jadi Al-Quran tidak diturun kepada Rasul tidak langsung blok dalam bentuk mushaf. Jadi berangsur-angsur sesuai dengan keadaan pada saat itu, sehingga dikumpulkan oleh Umar bin Khattab ya sampai selesai zaman Utsman bin Affan yang kita sebut dengan Mus'haf Utsmani lewat suku. Dulu para sahabat menghafal Al-Quran dan menulisnya di pelepah kurma, kemudian di bebatuan. Karena banyaknya sahabat menggugur di medan perang, maka inisiatif Zaid bin Sabit untuk menuliskan Al-Quran dalam bentuk suhuf, lembaran, barulah dikumpulkan dalam bentuk mushaf. Kemudian apa? Sebagai sumber hukum Islam ya, pertama tadi dijelaskan, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad secara lisan. Gitu. Al-Quran termaktub dalam sebuah mushaf, dan terakhir adalah manusia ini menyadari jati diri hakikat hidup di muka bumi. Maka kita berapa kali membaca Al-Quran dalam hari? Dua kali. Kapan? Subuh maghrib. Ada yang lain? Ada yang satu hari satu juz, sebut dengan one day One juz. Ada yang satu hari satu lembar, disebut one day one lembar. Jadi ODOL, one day one lembar. Gak apa-apa, yang penting kita konsisten. Gitu ya. Pengen bisa jadi hafid Quran? Pengen. Maka kalau pengen jadi hafid Quran, baca Al-Quran itu harus setiap pada sholat. Nah, dari pelajaran ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Barang siapa ingin selamat dunia dan akhirat, maka sesungguhnya kita kembali dan mempelajari Al-Quran. Kemudian Al-Quran adalah sumber hukum Islam pertama, setelah itu As-Sunnah atau Hadis. Jadi Al-Quran, Sunnah atau Al-Hadis, kemudian ijma ulama sampai kepada Ketika tidak ada sumber hukum Islam di Al-Quran, maka kita mencarinya di Al-Hadis. Hadis itu adalah
perkataan, perbuatan, takdir, sifat yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad atau yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Nanti akan kita belajar minggu depan tentang al-hadis. Kemudian kesimpulanlah sebaik-baiknya kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengamalkannya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Siap untuk menjadi ahli Quran? Siap. Siap untuk menjadi hafid Quran? Siap. Siap untuk menjadi mahasiswa pencinta Al-Quran? Siap. Oke, kalau kita siap, kita mari sama-sama mempelajari Al-Quran dimulai dari one day one lembar sampai kepada one day one juz. Jadi kalau one day itu satu juz, satu hari satu juz. Satu juz itu 10 lembar. Kalau subuh 2 lembar, duhur 2 lembar, asar 2 lembar, isya 2 lembar, maghrib 2 lembar, itu bisa 1 hari 1 juz. Gitu. Siap ya? Siap. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya. Ya. Apa manfaat kita mempelajari Al-Quran? Masya Allah. Ada yang bisa jawab? Mempelajari Al-Quran apa manfaatnya? Ada yang bisa menjawab? Apa manfaat kita mempelajari Al-Quran? Yang bisa jawab? Ya? Membuat hati menjadi lebih tenang. Masya Allah. Aduh, kan. Hati menjadi tenang kalau baca Al-Quran. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Katanya apa mempelajari manfaat mempelajari Al-Quran? Membuat hati menjadi tenang. Benar. Ketika kita gundah dalam sebuah masalah yang begitu rumit, maka tidak ada upaya kecuali la haula wala quwata illa billahil. Nah, biasanya ketika seorang hamba ini sudah lemah terhadap persoalan hidupnya, dia pasti tergantung diri kepada Allah. Maka banyak misalnya para narapidana ketika dia di sidang, dia maling, pencuri. Ketika dia sidang di pengadilan, dia pasti pakai peci. Kenapa? Karena bukti seorang hamba itu membutuhkan Tuhan. Maka kata Allah, hei, aku sudah memberikan kepadamu petunjuk. Kalau kamu sedang gundah, kalau kamu sedang banyak masalah, kalau kamu ingin punya solusinya, maka apa? Bacalah Al-Quran. Maka sesungguhnya apa? Al-Quran itu adalah penenang. Ya, kenapa? Karena Al-Quran sebagai tadi syifa, obat. Ketika kita galau, ketika kita gundah, kita langsung mengambil wudhu, sholat 2 rakaat, baru kita baca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Supaya kita masuk baik kita diampuni. Gitu ya. Ada lagi? Cukup? Oke, kalau cukup, ada pertanyaan lagi? Acep? Ratna? Resa? Desi? Cukup ya? Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, Bapak akan memberikan tugas dalam bentuk proyek. Jadi teman-teman membuat proyek yaitu tentang membaca Al-Quran surah Al-Kafirun dengan menggunakan metode Ummi. Kemudian teman-teman bisa membuatnya dan men-share-nya dalam link YouTube teman-teman dan masukkan ke dalam Siakat STKP Syekh Mansur Pandeglang. Sepakat? Sepakat. Kalau memang sudah jelas nanti dikumpulkan paling lambat 2 minggu ke depan sebagai bentuk akumulasi nanti daripada nilai. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, hayya naqdim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Nanti kita sampai bertemu di minggu depan di materi pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.